Salam sejahtera semuanya, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tekan dan dengarkan, sukai dan berlangganan komentar dan bagikan dengan teman Anda. Selamatkan sapi Bali dengan pembibitan terencana. Padahal, di saat daging impor merajalela, Indonesia memiliki Nuftaplasma sapi Bali melimpah yang diakui dunia. Dikenal sulit diatur dalam segala keadaan, sapi ini tetap menjadi primadona para peternak hingga saat ini. Berasal dari Bali, sapi Bali telah menyebar ke Sulawesi sejak tahun 1890-an. Tersebar merata dari barat ke timur, meliputi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kalimantan Tengah. Sapi Bali juga dipelihara di Malaysia, Filipina, dan Australia. Populasi sapi Bali, Bos Sondaikus, di Indonesia mencapai 32,31% dari total populasi sapi potong. Berdasarkan data Kementan tahun 2021, jumlah sapi potong di Indonesia sebanyak 17,4 juta ekor, sehingga jumlah sapi di Bali diperkirakan sebanyak 5.621.940 ekor. Sapi asal daerah tropis, sapi Bali memiliki banyak keunggulan dan diternakan oleh banyak peternak. Sapi Bali sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sapi Bali dapat memanfaatkan pakan inferior. Dalam kondisi kekeringan, mereka sangat kurus, tetapi masih bisa menjadi panas dan hamil. Ini memiliki kinerja reproduksi yang baik dan rasio karkas daging yang tinggi. Sapi Bali juga memiliki efek heterosis positif yang tinggi pada bibrida. Heterosis adalah suatu kondisi di mana keturunan yang dihasilkan mengungguli nenek moyang mereka. Ciri-ciri unggulan tersebut umumnya disukai oleh peternak Indonesia yang memeliharanya apa adanya. Sapi Bali betina umumnya berukuran sedang, berdada dalam dan biasanya berwarna merah. Lebih jarang, mereka mungkin juga memiliki bulu keemasan atau coklat tua. Bibir, kaki, dan ekor berwarna hitam. Sapi Bali dicirikan dengan kaki berwarna putih di bawah lutut. Pantatnya juga memiliki warna putih oval yang sangat menonjol. Sapi Bali memiliki garis hitam di punggungnya dari gamba ke ujung ekor atau ke garis belut. Sapi Bali jantan memiliki ciri khas tersendiri. Ada perubahan warna dari bulu berwarna bata menjadi hitam, dengan warna hitam kembali menjadi warna emas cerah pada jantan yang dikebiri. Selain kelebihannya, sapi Bali juga memiliki beberapa kelemahan. Lambat tumbuh dan produksi susu rendah. Akibatnya, banyak anak sapi yang mati karena kekurangan susu dari induknya. Sapi Bali juga rentan terhadap penyakit jembarana dan paling rentan terhadap penyakit demam catarrhal (MCF) ganas di Indonesia. Namun, kelemahan produsen kecil ini mungkin tidak menjadi hambatan besar karena lebih mudah untuk mempertahankan dan menjual, dan mungkin merupakan anugerah bagi produsen target. Data pasti tentang populasi persimpangan ini belum diketahui. Namun, jumlahnya diyakini terus meningkat setiap tahunnya. Dari segi ekonomi, metode perkawinan sangat menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi pengaruh jangka panjang perkawinan terhadap kemurnian genetik plasma nutfah harus diperhatikan. Penelitian lebih lanjut tentang pengaruh persilangan diperlukan agar perbaikan genetik sapi lokal dapat memberikan keuntungan maksimal dalam jangka panjang. Daya adaptasi sapi Bali bibrida di lingkungan tropis dengan dua musim, basah dan kering, tidak sekuat sapi Bali murni. Rata-rata kebuntingan sapi Bali bibrida dilaporkan sebesar 78,9%,
lebih rendah dibandingkan sapi Bali murni yang mencapai 90%, durasi persalinan juga meningkat dari 363 hari menjadi lebih dari 400 hari. Umur kawin pertama juga lebih lambat dari sapi Bali murni yaitu 21,8 bulan turun dari 18,6 bulan sebelumnya. Perkawinan hamil juga meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya rata-rata 1,3. Karena siklusnya pendek, gejala libido ibu dapat berlangsung hanya dalam waktu singkat. Akibatnya, musim kawin tidak bisa selesai tepat waktu karena tidak adanya tanda-tanda panas. Wanita, di sisi lain, mengalami demam terus-menerus dengan durasi tidak teratur dan sering mengeluarkan cairan yang banyak dari vulva. Sapi Bos Taurus yang digunakan sebagai sumber jerami dalam program IB adalah sapi sedang. Sapi terbiasa hidup di daerah dingin dengan cara perawatan yang teratur. Sapi Bibrida Bali yang dibiakkan oleh peternak dianggap kurang mampu menghadapi cekaman panas lingkungan dan kondisi pakan yang buruk. Perkawinan acak sebenarnya mengurangi kesuburan. Berkurangnya produktivitas sapi Bibrida juga disebabkan oleh efek interaksi genetik dengan lingkungan. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai persentase darah sapi eksotis yang menyebabkan berkurangnya kesuburan. Gangguan reproduksi menyebabkan kerugian yang besar bagi peternak dari segi ekonomi, misalnya biaya tambahan inseminasi buatan, IB, yang semula hanya sekali, misalnya Rp100.000, menjadi 2 kali lipat dengan konsepsi, meningkatkan biaya pemeliharaan. Selain itu, akan ada biaya untuk mengganti indukan majir, biaya medis tambahan, waktu panen yang lebih lama, dan hasil pedet yang berkurang. Regulasi pembibitan diperlukan karena regulasi yang melarang persilangan sapi Bali dengan sapi ras lain kurang efektif. Pertama, pengaturan cagar alam setempat dan kawasan yang tidak dilindungi. Sapi di Bali tidak diperbolehkan kawin di cagar negara. B. Dipilih oleh Kementerian Pertanian untuk kegiatan konservasi sapi Bali. Dalam prakteknya perkawinan silang bertujuan untuk mendapatkan sapi komersial yang menghasilkan produksi dan kualitas daging yang lebih baik dari sapi lokal. Pencucian terprogram dilakukan untuk menjaga kemurnian daging sapi Bali. Pemurnian harus diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan daging dan sebagai sumber benih yang berkualitas. Pemerintah harus segera merancang program pemuliaan yang tepat sasaran, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek produksi, sosial ekonomi dan lingkungan. Mengawinkan pejantan besar dengan sapi Bali, B. Simental dan limousin hanya dapat dilakukan di area yang tersedia cukup makanan. Upaya tersebut harus terus didukung melalui berbagai kebijakan dan dukungan dari pemerintah lainnya agar sapi Bali murni tidak punah dan tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share dan juga komen ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.